Tapi Tante pasti nyalain saya. Tidak ada yang menyalahkan kamu. Ini salah Adit. Adit belum dewasa. Tapi kakak yakin Adit pasti akan berubah. Kalau kamu bisa berubah, Adit juga pasti bisa berubah. Kamu yakin kan? Insya Allah, Kak. Bu, ini minuman beralkohol kan? Bau sekali sih. Setiap kali saya ngebersihin ruangannya Pak Adit, saya sering nemuin botol minuman keras, Bu. Maklumlah, Pak Adit itu kan udah lama tinggal di luar negeri. Barangkali udah ketularan minuman keras. Di sana kan minuman keras udah jadi tradisi. Ya jadi udah biasa. Saya prihatin, Bu, sama Pak Adit. Satu hari bisa ngabisin 2-3 botol. Apa itu nggak mabok ya, Bu? Sekarang kamu nggak usah mikirin Pak Adit. Pikirin aja raport kamu. Nanti kamu terima raport kan? Masya Allah, udah waktunya berangkat. Ayo, Bu. Loh, kok ngajak ibu? Ibu kan wali saya. Jadi harus ibu yang nerima rapot saya. Biasanya kan yang menerima rapot itu orang tua, Bu. Sekarang saya udah nggak punya orang tua. Ibulah orang tua saya. Saya rasa tidak ada yang perlu Ibu khawatirkan. Tapi di situ dicantumkan, kalau saya tidak mengabulkan tuntutan anak saya akan diajukan ke pengadilan. Betul. Mereka bisa saja meneruskan gugatan ini ke pengadilan. Tapi saya yakin mereka tidak akan menang. Maksud Bapak? Selama Ibu masih hidup, status anak-anak Ibu hanyalah calon penerima warisan. Dan warisan hanya bisa dihibahkan kalau, maaf, Ibu sudah meninggal dunia. Benar kan, Ma? Berarti nggak ada yang harus dikhawatirkan. Pengacara yang menulis gugatan ini, dia juga tahu kalau dia tidak akan menang. Terus kalau mereka tahu mereka nggak akan menang, kenapa mereka masih proses ini ke pengadilan? Mereka berharap Ibu mau meluluskan permintaan anak Ibu. Karena mungkin Ibu tidak mau ribut-ribut di pengadilan. Ibu kan dari keluarga terkenal dan terhormat. Umumnya, keluarga yang baik-baik tidak akan mau menanggung malu. Karena kalau kasus gugatan ini sampai ke pengadilan, beritanya kan akan ramai di media-media. Jadi maksudnya mereka berencana untuk membuat saya malu, mencoreng nama keluarga begitu? Saya rasa itu taktik mereka. Tega amat si Adit, mau membuat malu kita semuaan. Saya sarankan, Ibu menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan saja. Supaya tidak ada ribut-ribut di pengadilan.
Bokap lu mana? Belum kelihatan deh. Iya nih, bokap gue sih lagi di Itali. Kalau nyokap katanya udah pulang dari Singapura, khusus untuk ngambilin raport gue. Tapi kok belum datang ya? Nyokap gue. Siang tante. Gue duluan ya. Piko, kenapa lo gelisah amat? Nyari Juwita ya? Bukan Juwita, nyokap gue. Oh. Juwita, Hai. siang tante. Yang Kenalin, Bu. Ini Viko. apa kabar? Baik tante. Kalau yang ini tante udah kenal Odi kan? Orang tuanya mana? Itu dia. Mah, Di, kenalin Ma, ini Juwita, ini mamanya. Apa kabar? Saya Nila. Mira. Saya Juwita, Tante. Oh, ini yang namanya Juwita. Odi udah sering cerita tentang kamu, tapi baru sekarang kita ketemu ya. Bener kan yang gue bilang? Mereka akrab banget ya? Mereka siapa? Mamanya Odi sama ibunya Juwita. Itu bukan ibunya Wita. Wita itu yatim piatu. Gak punya orang tua. Sekarang aja si Wita tinggal sama kakaknya. Terus yang ngambil rapotnya Juwita siapa? Kakaknya? Bukan. Gue juga udah pernah ketemu sama kakaknya. Perempuan tadi itu gue gak kenal. Lo coba tanya Odi. Kayaknya si Odi lebih dekat sama perempuan itu. Oh, jadi lo udah pernah ketemu kakaknya Juwita? Terus lo udah pernah ke rumahnya? Lo tahu alamatnya Juwita nggak? Kamu yakin? Yakin. Mereka kan keluarga terhormat, Din. Nama baik itu segala-galanya bagi orang-orang seperti keluarganya Adit itu. Mereka pasti akan melakukan apa saja demi mempertahankan reputasi keluarga mereka. Ya, mudah-mudahan aja kamu benar. Kalau tidak, uang yang sudah kita keluarkan tidak akan kembali. Kita nggak dapat apa-apa, Tejo. Jangan khawatir, Lin. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sebentar lagi investasi yang kita keluarkan buat Adit akan berlipat ganda. Yang penting, kita mesti sabar dan hati-hati. Menghadapi keluarga Adit itu tidak mudah, Lin. Tapi kan mereka punya uang dan kekuasaan, sedangkan kita, apa bisa kita menghadapi mereka? Itu betul, Lina. Mereka punya uang dan kekuasaan. Tapi kita punya ini, kita lebih pintar dari mereka, Lin. Lu mau ceraiin si Sinta sekarang? Ya habis gimana lagi dong, Ted? Gua bingung. Lu bilang lu masih cinta sama dia. Lu bilang ini cuma sandiwara buat manas-manasin si Sinta. Kok sekarang lu rubah pikiran sih? Habisnya gue udah terlanjur bohong sama si Yuyun, Ted. Kalau gue ini sedang dalam proses perpisahan sama si Sinta. Jadi lu lebih ngorbanin rumah tangga lu cuma buat nyelamatin kebohongan lu? Bukan cuma itu juga sih. Masalahnya ini si Sinta tuh tahu kalau gue ini bohong, Ted. Sampai-sampai dia itu nyusulin gue ke Madura loh. Kan gue malu sama Sinta. Mau taruh di mana muka gue, Ted? Emang lu punya alasan yang kuat buat ceraiin si Sinta? Ya gue sih tidak perlu alasan. Cukup jatuhin talak aja selesai. Tapi di pengadilan lu harus punya alasan yang kuat, Sur. Perkawinan lu tuh udah disahkan oleh negara. Ada di kantor urusan agama. Berarti semuanya ada proses hukumnya. Nggak bisa lu cuma ngejatuhin talak doang. Masa sih? Iyalah. Kalau sampai si Sinta nolak gugatan cerai lu, itu urusannya bisa panjang, bisa lama. Kayak nggak pernah nonton infotainment aja, itu kan panjang urusannya. Ya itu kan artis yang cerai, wajar publikasi, wajar pakai ketok palu hakim. Kalau gue kan bukan artis, Ted, sekalipun gue mirip artis. Sekarang kita bukan masalah artis, Ted, masalah gua. Bagaimana solusinya? Tolong gue, blow on. Permis. Ada apa? Maaf, Pak. Cuma mau ngebersihin sampah. Maaf, Pak.
Yun, Apa, Bah? Abah perlu KTP-nya Romi untuk ngurus pernikahan kalian. Kalau gitu nanti Yuyun mintain ya. Emang rencananya kapan sih, Bah? Secepatnya. Nanti diresmikan lagi kalau perceraiannya Romi itu sudah disahkan sama pengadilan. Wah, asik dong, Bah. Dikit lagi Yuyun bakal jadi pengantin baru lagi nih. Tapi ingat ya Yun, Abah nggak mau kejadian yang dulu terulang lagi. Ini pernikahan kamu yang terakhir. Sip, tenang aja, Bah. Pokoknya Yuyun janji deh sama Abah. Lagian kan Abah tahu kalau Yuyun tuh cinta banget sama Mas Romi. Jadi nggak bakalan kalau Yuyun tuh ninggalin Mas Romi, Bah. Udah waktunya buka puasa. Yuk, Mak udah nunggu tuh. Iya, Bah. Mama udah dibangunin? Jadi gini, Neng. Udah Umi ketok-tok. Tapi Ibu nggak bangun-bangun, Neng. Tidur kali ya, Neng? Yuk. Ma, kirain udah tidur. Mana bisa Mama tidur, An? Dengan kepala penuh persoalan begini, Mama nggak akan bisa tenang sebelum bicara dengan Adit. Ma, nggak bisa, An. Mama harus menyelesaikan persoalan ini. Mama harus bicara dengan Adit langsung. tapi kalau Mama bicara sama Adit, nanti bertengkar, Ma. Tapi, An, Ma, biarkan Adrian yang menghadapi Adit. kenapa Adit tidak seperti kakak-kakaknya? Dia sangat berbeda. Iya, tapi karena Adit belum dewasa. Ya, mungkin Mama dulu terlalu memanjakan Adit. Pada akhirnya dia sekarang jadi anak durhaka dan tega menikam ibunya sendiri. Kuncinya cuma satu, Ma. Kita harus sabar. Ibu bangga sama kamu, Wita. Kamu baru masuk sekolah, udah jadi juara kelas. Itu juga kan berkat dukungan Ibu. Saya juga mau terima kasih sama Ibu dan Pak Adrian. Nanti kalau Pak Adrian sudah pulang dari luar negeri, kamu jangan lupa ya, kasih tahu raportnya. Biar beliau senang dan merasa bantuannya tidak sia-sia. Itu pasti, Bu. Saya pamit dulu ya. Takut kemalaman, ntar Mbak Yuni curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Halo. Ika. Gue salah apa sama lo? Gue kan selama ini selalu bantu lo, Fik. Terus kenapa lo jadi berubah sikap kayak gitu sama gue? Bantu apa, Andi? Yang ada lo tuh malah makan temen sendiri. Maksud lo apa? Ngaku aja, Dedi. Lo mau nyosot si Juwita kan buat diri lo sendiri? Kok lo bisa nuduh kayak gitu sih, Fik? Kalau enggak, ngapain lo mesti kenalin Juwita sama nyokap lo? Terus, Ibu Mira itu siapa? Kok gue nggak kenal? Malahan lo kayaknya yang lebih dekat sama keluarga Juwita. Fik, jangan salah paham. Gue... Udah, Ladi. Asal lo tau aja. Kalau gue nggak bisa dapetin Juwita, lo juga nggak bisa dapetin dia. Ngerti lo? Gawat. Apa maksudnya si Viko nih? Ayo ngaku! Ngaku! Ampun, Bang. Ampun. Wita, berani-beraninya ya kamu ngebohongin kita selama ini. Hah? Dasar muka tipu kamu nggak tahu malu. Kita yang ngurusin kamu, ngasih makan kamu, berani-beraninya kamu bohongin kita. Ayo jawab, siapa yang daftarin kamu sekolah? Jangan-jangan uang gajian kamu pakai sebagian buat bayarin sekolah. Iya. Ya Allah. Alah, jangan sebut-sebut nama Allah. Kamu tuh pembohong. Bohong itu dosa, tahu? Bang, saya cuma ingin sekolah kayak anak-anak yang lain. Apa itu juga dosa, Bang? Masih ngelawan lagi kamu. Awas ya. Udah. Biarpun dia nggak ngaku, tapi saya tahu siapa yang bayarin dia sekolah. Siapa, Bang? Siapa lagi kalau bukan bosnya yang baik hati itu? Ya Allah, tolonglah saya. Jangan sampai mereka memanfaatkan Pak Adrian lagi seperti dulu. Jangan sampai Pak Adrian diganggu gara-gara menolong saya.
Dit, udah dong, Dit. Jangan minum lagi. Tanggung. Kita harus pulang sekarang, udah hampir subuh. Dit, di rumah ada yang bisa kamu lebih nikmatin kok. Kakak sejak kapan mulai puasa? Dari kecil. Sejak kecil. Puasa itu nikmat. Marla, kita hidup di dunia ini itu cuma sebentar. Di akhirat nanti kehidupan yang kekal, yang abadi. Makanya kalau kita dapat masalah, kita nggak boleh sedih. Tapi kita mesti bersyukur. Saya bingung. Cobaan itu kan sama dengan masalah. Masa kita harus senang dapat masalah? Justru dengan adanya masalah, kita lebih dekat dengan Allah. Itulah hikmahnya. Hikmah terbesar dalam hidup saya adalah kakak. Kalau nggak ada kakak, hikmah terbesar dalam hidup kamu adalah bayi kamu. Kamu mesti bersyukur, Marla. Tidak semua perempuan diberikan kesempatan seperti kamu. Kakak aja belum bisa hamil-hamil. Kamu mesti bersyukur benar. Allah sayang sama kamu. Tunggu dulu sebentar. Amanda, jika hidup saya tanpa kamu, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi. Adit, kamu tenang aja. Saya akan selalu nemenin kamu, saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Saya akan selalu buat kamu bahagia, selamanya. Wow. Ya. Ted, kamu nggak kasihan sama saya ya, Ted? Kamu bener-bener tega, Ted. Jauh-jauh saya ke Madura. Ternyata Surya nggak pernah pulang kampung ke sana. Pasti kamu sekongkol sama Surya, iya kan? Sekarang jawab. Surya ada di mana? Ayo jawab, kenapa kamu diam? Teddy! Halo? Halo? Ted! Sialan. Pengecut. Malah dimatiin handphonenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak cari siapa ya? Nak Romi ada? Romi? Bapak siapa ya? Saya orang tuanya Yuyun. Mbak ini siapa? Saya Sinta, istrinya Surya. Siapa Surya? Surya itu ya Romi, Pak. Dia itu penipu. Dulu waktu kawin sama saya, dia ngakunya namanya Surya. Dan sekarang, dia ngaku sama anak Bapak kalau nama dia itu Romi. Penipu? Iya, dia emang penipu, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, saya bisa tunjukin surat nikah saya dan KTP aslinya Surya. Ma. An, kalau memang Allah sayang sama kita, kenapa kita terus-menerus diberi cobaan yang sangat berat? Dulu Arman, sekarang Adit. Masalah sebesar apapun pasti ada jalan keluarnya. Mama takut sekali menghadapi kehancuran Adit. Bagaimana kalau dia terus-menerus jadi pemabuk, kecanduan alkohol? Kita harus rangkul Adit, Ma. Kita tidak boleh jauhi dia. Semakin dia jauh dari kita, semakin gampang orang mempengaruhi dia. Tapi Adit sendiri yang menjauh dari kita, An. Bagaimana kita mau merangkul dia? Dia nggak mau dikasihani. Pak Adrian kan sedang keluar negeri. Betul, Pak. Tapi semua cek harus tetap ditentang oleh Pak Adrian, Pak. Siapa yang membuat aturan seperti itu? Hah? Manajemen, Pak. Bullshit. Kamu tahu kan, saya ini direksi, pemilik perusahaan juga. Kenapa saya nggak bisa mewakili kakak saya kalau kakak saya sedang berhalangan? Pak Adrian tidak memberikan instruksi seperti itu, Pak. Sekarang saya memberi instruksi ke kamu.
Saya perintahkan kamu dan kamu harus menjalankan. Karena kamu di sini cuma pegawai biasa. Karena saya cuma pegawai, Pak. Saya hanya bisa menjalankan peraturan perusahaan, Pak. Maaf kalau... Alah. Sekarang saya minta kamu pergi. Pak. Keluar. Dan saya akan siapkan surat pemecatan buat kamu. Saya dipecat, Pak. Apa salah saya, Pak? Salah kamu. Salah kamu karena kamu membangkang perintah saya. Keluar. Saya hanya menjalankan peraturan perusahaan, Pak. Apa itu salah, Pak? Keluar. Permisi. Aduh, Ted. Kayaknya gue betul-betul mesti kabur ke kampung ini. Gue ikut lah, Sur. Ngapain lo ikut? Emang lu aja yang takut sama si Sinta? Gue juga takut, Sur. Apalagi pas tadi dia telepon, dia marah banget, Sur. Gue baru kali ini dengerin si Sinta marahnya kayak gitu. Gue ikut ya. Ted, ada tamu, Ted. Jangan-jangan Sinta, Sur. Aduh, gimana nih kalau Sinta? Sur, gue ikut deh. Gue kabur mesti lewat mana dong kalau begitu? Improvisasi deh. Wah, Sur. Wah, gua gimana? Ya, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Saudara Romi atau Surya ada? Ada perlu apa, Pak? Saya membawa surat penangkapan buat dia. Hah? Surat penangkapan? Saudara jangan main-main dengan polisi. Barang siapa mencoba melindungi atau menyembunyikan dia, akan ikut saya tangkap. Saudara mau saya tangkap? Enggak. Adit, kamu jangan cemberut gitu dong. Masalah di kantor, ditinggal aja di kantor. Jangan dibawa-bawa keluar dong, Dit. Memang cuman kamu doang yang bisa ngilangin stres saya. Iya, Kak. Saya senam yoganya udah selesai kok. Sekarang saya lagi... Iya, Kak. Kakak udah di lobi. Kamu kenapa, Marla? Saya lagi mikir, Kak. Mikirin apa? Seandainya Amanda tahu kalau anak ini adalah anak Adit, dia pasti bakalan ninggalin Adit. Maksud saya pengen datengin dia dan saya pengen ngasih tahu sama dia. Kayaknya sebenarnya dia udah tahu lagi. Cuman dia nyanyi biasa-biasa aja tuh. Dia pasti nggak tahu, Kak. Adit pasti bohongin dia. Adit kan selalu menyangkal. Dan Adit juga selalu memfitnah saya kalau anak ini adalah anak laki-laki lain. Tapi kakak nggak tahu alamatnya di mana. Saya tahu, Kak, di mana saya harus temuin dia. Kita kemana ya? Nyari Juwita. Kan gue udah bilang sama lo, kalau gue nggak bisa dapetin Juwita, lo juga nggak bakalan bisa. Maksud lo apa? Gue lebih tahu siapa Juwita, Di. Dan gue yakin kalau lo nggak bakal lihat dia di sekolah ini lagi. Daripada kamu penasaran, lebih baik kita datangi aja rumahnya. Kamu tahu kan alamatnya? Tahu. Mau Mama antar kamu sekarang ke sana. Daripada kamu kepikiran. Dan nanti kan jadi pasti dia baik-baik saja di sana. Emangnya Mama mau nganterin saya? Daripada anak Mama nggak bisa tidur semalaman. Juwitanya nggak ada. Kalau boleh tahu, Juwitanya kemana ya, Mbak? Ya mana saya tahu. Gawat. Pasti
Berarti ada yang nggak beres nih. Ya Allah, apa salah saya sampai saya diperlakukan seperti ini? Nah, Di, kok cepet? Sudah ketemu Wita? belum. Kakaknya bilang Juwita nggak ada di rumah. Tapi saya tahu harus nyari Juwita kemana. Ya udah yuk. Bu Mira, Nak Odi, Juwitanya ada nggak, Bu? seharian ibu nggak ketemu Juwita. Tadi ibu susul ke rumahnya juga nggak ada. Aneh. Saya barusan juga dari rumah dia. Perasaan ibu nggak enak. Soalnya ibu tahu gimana kakaknya memperlakukan Juwita. Juwita itu di rumahnya seperti anak tiri. Jangan-jangan dia lagi kena masalah. Kak, saya udah siap. Saya berangkat sekarang ya. Kamu yakin? Jangan khawatir, Kak. Niat saya kan baik. Jadi saya yakin Allah pasti ngelindungin saya. Iya, tapi kan kamu lagi hamil. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya akan melakukan apapun demi Adit. Selama ini, Mama sudah salah menilai kamu. Tante, panggil Mama. Mama. Sekarang, Mama semakin yakin kalau bayi yang dikandung ini bayinya Adit. Doain saya ya, Mah. Mudah-mudahan saya bisa menjauhkan Adit dari Amanda. Dan saya bisa mengembalikan Adit pada Mama. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah on the way? Ya udah, oke. Saya ganti baju dulu ya, Dit. Ya, jangan telat ya. Oke, bye. Masih ingat saya? Ya pastilah saya masih ingat sama kamu. Perempuan yang perutnya buncit dan nggak punya malu ngejar-ngejar tunangan saya, ya kan? Tapi di dalam perut yang buncit ini ada benih dari Adit. Kamu kira saya bakal percaya sama kamu? Enggak, saya nggak akan percaya sama kamu. Saya lebih percaya sama Adit. Tunggu dulu. Adit telah memfitnah saya. Kalau sekarang kamu nggak percaya sama saya, kamu pasti akan menyesal. Alah, udahlah. Saya tahu kok, kamu tuh cuma perempuan murahan yang kerjaannya gonta-ganti pacar kan? Makanya Adit tuh ninggalin kamu dan akhirnya milih saya. Allah Maha tahu. Kalau sekarang kamu nggak percaya sama saya, ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah anak ini lahir, semuanya pasti akan terbukti. Udahlah, saya tahu kok. Kamu tuh cuma mau duitnya Adit kan? Iya kan? Dasar cewek matre. Justru kamu yang cuma mau duitnya Adit. Kamu mempengaruhi Adit sampai Adit kurang ajar sama orang tua dan keluarganya. Jadi sekarang saya minta sama kamu, tolong tinggalkan Adit. Saya nggak rela ngeliat Adit hancur. Diam kamu! Kamu pikir saya takut sama kamu? Saya sama sekali nggak takut sama kamu. Karena saya tahu saya benar. Dan saya tahu Allah pasti akan melindungi saya. Awas, lepasin! Mbak. Maaf, Mbak. Jangan berantem sini, Mbak. Maaf ya, Mbak. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Apa betul lelaki ini yang menipu kamu? Betul, Pak. Sen. Sudah berapa banyak perempuan yang kamu tipu? Jangan ngarang dong, Pak. Sejak kapan saya nipu perempuan? Dia ini istri saya. Tanya sama dia. Dia itu datang menolong saya kan, Sen? Bukain dong, Pak, kuncinya sama bapak yang tadi itu tuh, yang itu tuh. Justru Mbak ini yang menuntut kamu. Makanya kamu itu di penjara. Kamu nuntut apa sih, Sen? Penipu. Kamu itu udah nipu aku. Ngebuat aku percaya sama kamu dan mau kawin sama kamu. Weh? Kok gitu?
Buktinya sekarang kamu mau cari korban baru. Pak, dia harus dipenjara sebelum dia nipu perempuan-perempuan lain. Mari, Mbak. Sen, tunggu Sen. Sen, nggak mungkin nipu kamu, Sen. Sen, ini suami kamu, Sen. Sen, jangan pergi, Sen. Tolongin saya dong, Sen. Sen. Masa kamu tega sih sama suami sendiri, Sen? Sen, tak. Sen. Untung saya ketemu dengan Mbak. Kalau enggak, masa depan anak saya itu bisa berantakan. Syukur ya, Pak. Yuyun nggak sempat jadi korban Surya. Saya akan selidiki. Saya yakin masih banyak perempuan yang jadi korban dia. Selidikin aja, Pak. Semakin lama sudah di penjara, itu semakin baik. Udah 1 jam gue nunggu di sini, tapi nggak datang-datang. HP nggak aktif. Aneh. Halo. Selamat sore, Tante. Ini Adit, Tante. Amanahnya ada? Apa? Loh. Kok Tante ngomong begitu sama saya, Tante? Salah saya apa, Tante? Halo? Halo? Ini pasti ada yang nggak beres nih. Tiba-tiba mamanya Amanda marahin gua. Kamu ditampar? Tapi saya udah balas tamparannya dia. Saya nggak kuat, Kak. Saya akui saya emosi. Tapi dia bukan cuma ngerebut Adit dari saya, tapi juga dari anaknya, dari keluarganya. Dan dia merusak masa depan Adit. Dan itu semua yang bikin saya... Marla, kamu sudah melakukan hal yang benar. Mama bangga sama kamu. Insya Allah semua pengorbanan kamu akan ada hasilnya ya. Oh, kamu? Boleh saya bicara sama Amanda? Tante kan sudah bilang, Amanda nggak mau diganggu. Tapi saya harus minta tahu penjelasan tentang salah apa saya. Lebih baik kamu tanyakan saja sama keluarga kamu. Keluarga saya? Mereka sudah keterlaluan sekarang. Tante nggak terima anak tante dihina dan diserang tanpa peri kemanusiaan begitu. Diserang bagaimana maksud Tante? Lebih baik kamu pulang aja. Biarkan Amanda menenangkan diri dulu. Dia masih shock setelah diserang sama mantan pacar kamu. Saudara Surya, ini jatah makanan kamu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ayo masuk. Aduh, kok diambil? Apa? Sorry, Mas. Itu jatah saya buat makan, Mas. Mas, kalau ngomong jangan sembarangan lo. Maaf. Maaf, Bang Om. Cuma mau ini aja ngasih tahu kalau saya seharian tuh puasa loh. Belum buka puasa nih, belum ngebatalin. Itu kan jatah buat buka puasa. Bodoh amat. Emangnya gue pikirin. Kalau gue lapar ya gue makan. Apa lo? Nggak rela? Nggak rela lo? Enggak. Sini, Om. Kamu tahu siapa dia? Saya nggak tahu, Pak. Yang jelas dia ambil jatah makan saya, Pak. Dia itu penjahat, pembunuh kelas berat. Kalau sudah membunuh orang, dipotong-potong, jantungnya dimakan. Weh?
Aduh Pak, apanya Sumanto ini? Aduh Pak, jangan satu sel dong Pak sama saya. Masa pembunuh sama saya satu sel sih? Kan beda kasus. Kamu nggak usah takut. Sebentar lagi dia itu akan dikirim ke Nusa Kambangan. Aduh Pak, nggak usah pakai tapi-tapian deh Pak. Langsung aja pindahin Pak. Saya nggak mau di sini deh. Di mana kayak tempat lain kayak Pak? Kenapa? Takut? Kamu itu beraninya cuma sama wanita. Sudah tahu wanita itu makhluk lemah, masih saja kamu melecehkan. Pak, tunggu dulu dong. Asal kamu tahu ya, perbuatan kamu melecehkan wanita itu lebih rendah daripada pembunuhan. Pengecut. Hei! Sini lu! Pijitin gua! Cepat! Cepat! Waduh, kan lagi makan. Masa dipijit nanti muntah loh. Apa lu ngomong? Sini! Pijitin! Saudara Surya. Ya. Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Ada apa sih Pak? Ada tamu kamu yang menunggu di depan. Ayo kita sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bebas. Bebas ya Pak? Iya. Hah? Ayo. Iya. Ayo kita jalan. Waktu kamu cuma 15 menit. Silakan. Aduh Ted, untung lo kemari Ted. Kalau enggak, Ini Sur, gua bawa makanan buat lu sahur, sama ini baju buat lu ganti. thank you Ted. Tapi sebenarnya gua lebih perlu bantuan lo ketimbang makanan. Tapi penting juga sih buat sahur. Gua kan udah bilang kalau gua nggak punya duit buat nebus lu. Kalau gua punya duit, gua pasti. Ted, gua ngerti kok soal itu Ted. Lo kan nggak pernah punya duit. Gue cuma minta bantuan lo itu, tolong lo ngomong sama Sinta gimana caranya supaya kok bisa keluar dari sini. Masa lo mau lihat gue satu sel sama pembunuh gitu? Hah? Pembunuh? Orang yang tadi nganterin lu ke sini itu pembunuh? Lo itu polisi. Itu di sel itu. Oh. Tolong ya Ted. Please. Kan ada hikmahnya. Marla, keluar kamu Marla! Kak Adit datang sambil marah-marah. Astagfirullahaladzim. Marla! Adit, apa sih kamu nih? Mereka lagi sholat. Ma, Mama jangan coba-coba melindungi Marla. Marla! Keluar kamu, Marla! Adit, nggak usah teriak-teriak begitu. Tahan emosi kamu. Mereka lagi sholat, nanti juga keluar. Marla tuh udah bikin malu saya, Ma. Kalau Mama mau nolong dia, terserah Mama. Tapi kalau dia udah ganggu kehidupan saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus bertindak, Ma. Kok kamu bawa alkohol? Kamu mabuk, Dit? Sabar dong. Adit, jangan, Dit. Adit. Adit! Astagfirullahaladzim, Kak. Adit, jangan. Sebenarnya mau kamu nih apa sih? Urat malu kamu udah putus apa? Saya ini sudah tidak cinta lagi sama kamu. Dan saya sudah tidak bisa kembali lagi sama kamu. Lebih baik kamu cari laki-laki lain. Dan jangan ganggu kehidupan saya. Dit. Semakin lama kamu nih semakin nekat. Dan kamu sekarang malah nyerang mana? Hah? Salah dia itu apa? Apa salah dia? Jawab! Jawab! Adit. Adit, Marla kan lagi hamil. Udah dong, Dit. Diam, Man.
Saya pengen kamu pergi dari kehidupan saya. Dan pergi dari sini. Dengar kamu. Ayo. Adit. Masya Allah. Setan apa yang ada di pikiran Adit? Ya Allah. Ibu nggak apa-apa, Bu. Mi, jagain Mama, Mi. Marla! Ini rumah saya. Saya berhak ngusir kamu. Enggak. Kamu sama sekali nggak punya hak atas hidup saya. Cuma Allah yang bisa... Alah. Nggak usah bawa-bawa nama Allah. Hah? Ngaca dong kamu. Kamu ini perempuan kotor. Hamil tanpa suami. Saya hamil karena kamu. Karena saya cinta sama kamu. Kamu adalah ayah dari anak ini, Dit. Masih kamu nyalain saya? Hah? Masih kamu minta pertanggungjawaban saya? Adit, udah, Adit. Adit, jangan, Adit! Adit! Kak! Saya terpaksa pakai jalan kekerasan. Karena kamu sudah keras kepala. Saya nggak pengen masa depan saya hancur. Artinya saya harus nyingkirin kamu. Dit! Adit! Adit, jangan! Adit, ya Allah! Adit! Adit! Astagfirullahaladzim. Sin, ini serius, Sin. Masa lu gak ada rasa kasihan sih sama Surya? Kasian? Kasian deh lu. Gitu maksudnya? Hah? Heh, Ted. Ini semua ada hikmahnya buat Surya. Surya tuh di penjara, Sin. Itu yang dinamain hikmah. Surya bisa belajar dari pengalaman buruk ini. Tapi, Sin... Udah deh, Ted. Lo gak usah buang-buang waktu lagi. Bilang aja sama Surya, kalau semua ini adalah pelajaran yang paling berharga buat dia. Dan gue gak akan bantu dia sama sekali. Tolong, Sin. Tolonglah. Sorry, Ted. Sorry banget. Gue ada janji. Sin. Biar rasa sekarang. Surya kena batunya. Mudah-mudahan sekarang dia sadar dan gak akan pernah ngebohong lagi. Mana dokternya kok belum datang juga, An? Udah saya telepon tapi nggak diangkat-angkat, Mang. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya udah biasa ngeliat kejadian seperti ini, Ma. Maksud kamu? Saya tahu apa penyebabnya. Dari pakaiannya aja udah tercium bau alkohol. Maksud kamu Adit pingsan karena... Mabuk, Kak. Terlalu banyak minum. Tapi sebentar lagi dia juga pasti udah sadar. Tapi kamu kan bukan dokter. Mana bisa kamu menganalisa soal ini? Saya cuma mau nenangin Mama, supaya Mamang jangan terlalu khawatir. An, kamu siapkan mobil. Kita bawa saja ke rumah sakit. Iya, Ma. Dit? Adit? Alhamdulillah. Kamu... Dit? Marla, apa yang Adit omongin gak usah dimasukin ke hati ya. Saya bukannya sedih dengan perkataan Adit, Kak. Tapi saya sedih ngelihat Adit. Makin lama dia makin gak karuan. Kamu kan dulu juga begitu. Tapi kamu bisa berubah. Kalau kamu bisa berubah, Adit juga pasti bisa berubah. Insya Allah, Kak. Yang pasti, kamu tidak boleh berhenti mendoakan Adit. Kan ada hikmahnya. Ya Allah, semakin lama saya berpisah dari Adit, semakin saya menyadari betapa besar cinta saya pada Adit. Karena cinta itu, saya menyerahkan segalanya. Karena cinta itu, saya melakukan perbuatan yang seharusnya tidak saya lakukan. Sekarang buah cinta kasih itu telah tumbuh dalam diri saya.
anak kami, anak saya dan Adit. Ya Allah, berikanlah hikmah-Mu. Selamatkanlah Adit dari segala mara bahaya. Jauhkan dia dari godaan dan kembalikan dia ke jalan yang benar. Bantulah Adit seperti Engkau telah menolong saya. Mengembalikan saya ke jalan-Mu ya Allah. Kasihanilah Adit. Kasihanilah saya. Kasihanilah anak yang ada dalam kandungan saya. Amin ya Rabbal Alamin. Mau kemana kamu? Saya mau nyeret cewek sinting itu pergi dari rumah ini, Ma. Adit, Masya Allah, sudahlah. Dit, kamu itu kan sedang... Ma, saya pengen hidup saya tenang. Saya nggak pengen dia terus menghantui kehidupan saya, Ma. Dit, kamu itu sedang mabuk. Jadi ucapan kamu sama pikiran kamu jadi ngaco. Tenang ya, jangan kemana-mana. Mama bikinkan teh hangat ya, sayang ya. Nggak usah, ya. nggak usah. Adit, tuh kan Mama bilang juga apa? Duh, Adit, An. Ada apa, Ma? Adit pingsan lagi. Coba kamu usah telepon dokter. Kalau misalnya nggak diangkat, kamu siapkan bawa mobil ya ke rumah sakit. Mudah-mudahan diangkat, mudah-mudahan diangkat. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum, Dok. Ini Ana, Dok.